Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabnya semangat. Kalau di masjid yang kemarin saya tausiah, jawabnya pelan betul. Paling 3 orang, 8 orang. Padahal sudah berbuka, ya. Sudah berbuka, segala macam sudah dimakan. Terkadang Pak, nafsu kita ini besar. Ketika melihat jajanan, santapan-santapan di luar sana, di perjalanan, pengen semua kita beli. Akan tetapi sampai rumah kita hidangkan makanan itu, yang kemakan paling sedikit, gorengan 3 sudah kenyang perut ini. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, sudah otomatis dan sudah pasti diri ini kurang baik, Pak. Nah, jadi kedepankan ibadah daripada hawa nafsu. Makan secukupnya, beli secukupnya. Nah, jangan sampai ketika kita beli makanan banyak-banyak, mubazir terbuang. Tidak termakan sia-sia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil mukarramun, salam kehormatan kepada hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah, kita semua masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju masjid Allah dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Setelah itu kita laksanakan sholat sunnah taraweh. Semua ini semata-mata atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu ahli surga, bapak-bapak pun ahli surga. Jangan sampai ibu-ibu terus disebutkan ahli surga, bapak-bapak tidak disebutkan ahli surga. Padahal Bu, kalau mau tahu, bapak-bapak ini pernah dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai laki-laki ahli surga. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat, Nabi berkata, sebentar lagi akan datang lelaki ahli surga. Tak lama Nabi berkata seperti itu, kemudian lewat laki-laki Ansor dengan berpakaian sederhana. Kemudian para sahabat tercengang. Sampai 3 kali Nabi menyebutkan seperti itu, berurut-urut kemudian laki-laki Ansor tersebut yang datang. Sampai salah seorang sahabat penasaran, yaitu Abdullah bin Amr. Beliau penasaran, apa sih amalan orang ini? Apa sih amalan laki-laki Ansor ini sehingga disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ahli surga? Kemudian sahabat Abdullah bin Amr membutuhkan laki-laki tersebut, sehingga sahabat Abdullah bin Amr meminta izin. Untuk apa? Untuk ngendong. Kalau bahasa Sundanya itu kenapa nih storing? Mau nginep. Nah, mau nginep ke rumah laki-laki Ansor tersebut. Kenapa Bapak storing? Kecilin ya, kecilin. Sampai mana tuh tadi? Lupa kan? Iklan sedikit. Nah, laki-laki Ansor. Sahabat Abdullah bin Amr meminta izin kepada laki-laki Ansor tersebut untuk ngendong, nginep di rumah laki-laki Ansor tersebut selama 3 hari, Pak. Saking penasarannya dilihat apa amalannya, bahkan dilihat oleh Abdullah bin Amr amalannya biasa aja. Puasa enggak, puasa sunnah tidak, sholat malam pun tidak. Biasa-biasa aja katanya. Sehingga saking penasarannya sahabat Abdullah bin Amr, ketika izin berpamitan ingin pulang, dia bertanya, wahai laki-laki Ansor, amalan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, kamu ini sebagai ahli surga?
Amalan saya nggak banyak. Amalan saya simple. Amalan saya itu, saya cukup berperilaku, saya ini tidak pernah berbuat curang, saya tidak pernah iri hati, saya tidak pernah hasad terhadap seseorang. Itu aja amalannya. Dikatakan Nabi sebagai ahli surga. Tapi kita lihat kenyataan di dunia ini. Banyak Pak, orang-orang yang iri, hasad terhadap orang lain. Padahal sudah diberikan Allah rizkinya masing-masing. Sudah diberikan Allah istilahnya kebahagiaan masing-masing. Akan tetapi hati ini tidak bisa. Tidak bisa dijaga hati ini. Kita selalu iri, kita selalu hasad. Kenapa demikian? Karena tidak ada hati ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh guru-guru kita, satu titik hitam yang berada di dalam diri kita, yaitu penyakit hati, itu akan melebar, bahkan hati kita menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, semua amal ibadah yang kita lakukan rusak. Tuh, termasuk di bulan puasa ini, Pak. Bu, tuh ibu-ibu ya, terutama khusus nih. Ibu-ibu cuma satu. Banyak ya. Hati-hati Bu, Pak, di bulan puasa ini ya. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk membicarakan orang lain. Jangan sampai hati kita ini membicarakan orang lain untuk iri terhadap orang lain. Kita sudah punya rezeki masing-masing. Kalau rasa iri, rasa hasad itu ada di dalam diri kita, stres Pak, pusing. Iya, kenapa pusing? Mikirin orang lain punya rumah bagus, pengen punya rumah bagus, orang lain punya mobil bagus, kita pengen punya mobil bagus, orang lain punya anak ganteng, kita pengen punya anak ganteng, semua pengen. Tidak ada yang tidak pengen. Akhirnya timbul penyakit-penyakit hati, sehingga ibadah-ibadah yang ia lakukan rusak semuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Amin ya Allah. Karena pada dasarnya kita semua selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana. Tuh, ya Allah panjangkan umur saya, sehatkan badan saya. Tuh. Kita doa seperti itu untuk apa? Untuk ibadah. Kalau ada penyakit seperti itu percuma doanya. Nah, umur panjang, badan sehat, tapi masih ada penyakit dalam diri. Nah, jauhkan penyakit-penyakit tersebut. Saya akan membacakan satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Karya Imam An-Nawawi wa an Sahli ibn Sa'id radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan. Sa'id bin Sahal bin Sa'ad berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu, yaitu yang bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu apa artinya? Ar-Rayyan itu artinya kesegaran. Pintu ini khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya Allah masukkan orang-orang berpuasa itu ke dalam pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Pintu kesegaran. Yadkhulu minhu shaibuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa itu akan masuk surga melalui pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain orang puasa dilarang masuk untuk ke dalam pintu tersebut. Yuqalu aina shaimun. Kemudian penjaga pintu Ar-Rayyan itu berkata, aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Di mana orang-orang berpuasa? Di mana orang-orang berpuasa katanya? Tuh. Ayo orang-orang berpuasa masuk cepat ke dalam pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Kata penjaga pintu surga Ar-Rayyan tersebut, Pak. Kita dipanggil. Orang-orang berpuasa tersebut dipanggil, aina shaimun, di mana orang-orang berpuasa? Ayo segera masuk ke dalam pintu yang bernama Ar-Rayyan. Kemudian orang-orang yang berpuasa tersebut berdiri masuk ke dalam pintu tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Selain orang berpuasa dilarang untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Tuh. Ketika pintu itu sudah ditutup rapat-rapat, orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak mau menjalankan ibadah puasa dilarang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan tersebut.
Kalau istilahnya nggak punya tiket, boleh mana boleh masuk nggak punya tiket. Maka alhamdulillah di bulan puasa ini kita berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Ingetin, kalau namanya ada Rayyan, nah itu kesegaran artinya. Nah, pintu Ar-Rayyan. Bahkan lanjutan hadisnya di hadis yang kelima itu dikatakan, barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Kalau bapak-bapak berjalan 70 tahun, kira-kira sudah sampai mana? 1 hari bapak berpuasa, maka Allah jauhkan dari pintu neraka selama perjalanan 70 tahun. Dari sini ke Amerika 70 tahun, nyampe gak? Lebih. Nah, alhamdulillah semua, alhamdulillah. Kata Pak Ketua tadi 7 menit, banyak yang melanggar. Maka alhamdulillah, insya Allah 2 hadis ini saja yang saya jelaskan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di sesi yang selanjutnya. Dan terima kasih kepada jamaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah disehatkan badan kita, dikuatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berpuasa yang akan kumpul bersama masuk berbondong-bondong ke dalam pintu Ar-Rayyan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.